Dan kali ini kita ada di sebuah lokasi camping yang nyaman banget. Kita akan review lokasi ini. Dari sini tuh kita dapetin view yang keren banget ke arah jajaran gunung-gunung dan juga ke arah kota. View-nya dapetin city light juga. Dan yang asiknya di sini tuh nginepnya mulai dari murah banget nih, mulai dari 200 ribuan aja. Ini tuh di mana? Ada fasilitas apa aja di sini? Selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya. Dan untuk lokasi camping yang akan kita review kali ini tuh ada di daerah Lembang, Bandung Barat nih. Setelah melewati bagian kota Lembangnya, kita nanti cukup berkendara terus aja ke arah Jalan Raya Tangkuban Perahu. Dan dalam waktu nggak sampai 10 menit juga kita tuh akan sampai nih di belokan ini. Nah, di belokan ini tuh ada pelang yang cukup kecil ini bertuliskan 3 km menuju ke Gunung Putri. Ukuran pelangnya ini tuh memang minimalis ya, tapi jangan sampai kelewatan ya belokannya ini tuh. Selebihnya dari sini kita bisa tinggal ikutin terus aja jalur jalannya ini. Dari bagian belokannya tadi itu sampai ke lokasinya nggak sampai 10 menit lagi sih. Tapi memang ada beberapa part di jalannya ini yang lumayan berbatu-batu dan rusak-rusak dikit. Nggak sampai 100% mulus gitu ya jalur jalanannya ini tuh. Tapi hanya beberapa ruas jalannya aja kok yang seperti ini. Jadi nggak terlalu mengganggu sih. Nah, kita tuh ngiranya di awal kalau lokasi campingnya ini tuh di satu pintu dengan wisata Gunung Putrinya nih. Untungnya saat di pintu masuk wisata Gunung Putri ini kita mastiin dan nanya ke petugasnya tentang nama lokasi camping yang sudah kita pesan. Dan ternyata beda dong pintu masuknya. Mau nggak mau kita harus putar balik lagi. Dan ini nih jalan masuk ke lokasi camping yang akan kita review. Dan nama lokasinya ini tuh cukup panjang nih, yaitu Snow Princess Mountain Glamping Resort. Dari gerbang masuknya ini tuh ternyata kita masih harus melewati jalanan yang lumayan menanjak nih. Beres lewatin jalan menanjaknya tadi untuk menuju ke lokasi parkir kendaraan dan juga spot lokasi front office-nya tuh masih lumayan jauh lagi nih, yaitu ada di bagian ujung jalannya ini. Tapi suasana Gunung Putri Lembangnya ini tuh udah berasa banget nih. Dan memang ada bagian jalan yang berbatu-batu juga sih, tapi dari sini kita sudah bisa dapetin sekilas ya view keren ke arah kota. Dan di perjalanan kita untuk menuju ke lokasi front office-nya ini juga sudah ada tuh jajaran tenda-tenda camping yang berdiri dengan view langsung ke bagian view dan juga lembahnya. Dan ini nih penampakan lokasi untuk proses check-in-nya yang ada di ujung jalannya ini. Ketentuan check-in-nya tuh nanti setelah mengisi formulir check-in-nya akan diperlukan deposit 100.000. Jika tidak ada cash bisa juga dengan via transfer ya, yang akan dikembalikan saat nanti kita check out. Dan gak lama juga kita akan dipandu oleh staf lokasinya ini untuk menuju ke tenda pesanan kita deh. Nah, tadi itu udah beres proses check-in-nya, udah diantarin ke sini. Ini nih tenda kita nih. Ini tuh nomor 109 kalau nggak salah. Wih, kita langsung lihat aja dalamnya ya. Nah, tadi tuh di sini tuh nggak dapet listrik. Kalau misalnya mau diminta ini, minta colokan listrik tuh nambah lagi fasilitasnya 25.000. Dan ini kita lihat aja bagian dalamnya. Ini barang-barang kita udah kita masukin. Dapetin ruang tengah. Jadi untuk tendanya tuh gede banget. Dapetin ruang tengah, tempat duduk seperti ini, meja. Di sebelah sini tempat duduk lagi juga buat lese-lesehan. Dan ini kasurnya nih, kasurnya gede ya. Kasurnya ukuran queen size gitu atau double. Lampu juga, ini lampunya kita nyalain. Dan di sini ada ini sebuah selimut dengan meja lagi bisa kita gunakan. Jadi bagian dalam tendanya tuh gede banget nih, puas sih. Dan yang bikin kita senang tuh view-nya, wih. Kita cek aja view-nya. Kayak gini nih, cantik banget men view-nya. Wih. Nah, kita baru datang, kita tuh jam 7 kurang sih, tapi udah dikasih check-in. Nanti mungkin malam ada apa namanya api unggun di situ. Sekarang terang banget nih. Kita langsung istirahat dulu aja ya. Nah, ini tuh kan luas, jadi kita bakal nyaman banget. Nah, dan karena ini kita jaga-jaga tadi tuh, takutnya ini lumayan jauh kemana-mana, jadi kita udah beli ini aja buat makan siang di sini. Kasurnya seperti ini, lampunya juga.
dan view dari tenda kita nih. Jadi ini campingnya tuh nggak harus ngedirin tenda sendiri ya, tendanya udah tersedia. Kita tadi cuma proses check-in aja. Setelah beres proses check-innya, langsung diantar ke sini. Lokasinya nggak jauh dari tempat check-innya. Yang pasti kita sekarang mau rehat dulu aja. Nanti kita update lagi setelah agak-agak santai ya. Ini view-nya nih, nggak harus kemana-mana, langsung dapetin view luas di depan sana. Nah, kita update lagi fasilitas lainnya ada di tempat ini. Kita rehat dulu aja nih. Ya, kita udah cukup nih santai-santainya. Oh iya, ini kan bisa dilihat ya, ini tuh tenda, jadi nggak ada di sini tuh untuk kamar mandinya di luar. Sekarang kita mau ngecek aja yuk, kamar mandi seperti apa. Kita tadi udah dapetin informasi lokasinya, kamar mandi itu di mana. Nah, ini kan kamar kita, tenda kita luas, nyaman. Nah, katanya tuh kamar mandinya tuh ada di ujung banget katanya. Kita jalan-jalan ke sana dulu aja. Oh iya, itu tuh kelihatan tuh. Yang ini tuh restoran. Jadi ternyata di sini ada restoran ya. Nggak harus bawa makanan sendiri ternyata. Oh iya, berhubungan tentang kamar mandi, kita juga mau infoin nih kalau di lokasi campingnya ini tuh tidak disediakan handuk ya. Untungnya sebelumnya kita sudah inisiatif tanya langsung ke adminnya jauh-jauh hari sebelum hari menginap kita. Jadi kita sih udah bawa handuk sendiri. Nah, makanya pastiin juga ya untuk bawa handuk pribadi saat liburan ke lokasi camping ini. Ini kamar mandinya. Nah, ini penampakannya nih. Toilet duduk. Ada wastafel, shower, cermin, gantungan, lampunya juga nyala, enak sih. Kita lihat satu lagi, sama persis ya, seperti yang di sebelah. Nah, kita tinggal mandi, udah gitu mau makan siang dulu nih. Ya, nanti kita update lagi ya setelah kita beres mandi. Ini alat-alat mandinya di kamar soalnya. Kita mandi dulu aja. Nah, sekarang tuh udah sore hari aja nih, udah 4:30 dong, udah jam 5 kurang malah. Kita tuh udah nikmatin banget istirahat di sini, di bagian tendanya ini nyaman banget, makanya nggak kerasa. Kita juga tadi sempat ketiduran beberapa kali. Di sini tuh ada wifi, kecepatan wifi-nya kayak gini. Selain itu juga listriknya tuh bayar lagi, kita udah jelasin sebelumnya. Dan untuk view-nya juga keren banget sih. Di sini juga udaranya seger banget. Nah, sekarang sih kita mau jalan-jalan aja nih, karena sebelum gelap ya, kita mau jalan-jalan sore aja di sini. Ya, kita mulai jalan-jalan aja. Nah, jadi untuk tenda yang kita dapetin tuh luas dan nyaman banget pastinya. Untuk view-nya juga kan, wih kece banget sih, view-nya luas banget kayak gini. Dan karena sore hari itu udah nyaman banget, udara di sini sejuk, jadi kita mau jalan-jalan aja nih. Kita lihat suasana di sudut-sudut lain tempat ini ya. Ini tuh nama tempatnya panjang, Snow Princess Glamping Resort by Club Bali, nama tempatnya tuh di Gunung Putri ya. Dan sebelumnya juga kita sempat nyangkanya tuh kalau ini tuh tempatnya tuh satu kawasan sama wisata Gunung Putri. Kita tadi sempat hampir ke sana. Untungnya tadi kita sempat nanya sih sama yang jaga di Gunung Putrinya, ternyata beda ya. Jadi ini jalannya beda sendiri. Yuk kita mulai jalan-jalan santai aja. Dan untuk Snow Princess Mountain Glamping Resort yang berlokasi di areal Gunung Putri Lembang ini tuh, kita pesan menginapnya pakai aplikasi tiket aja nih. Dengan harga menginapnya tuh mulai dari 200 ribuan aja dong. Bener-bener ekonomis ya. Dimana harga 200 ribuan ini tuh adalah untuk menginap di jenis tenda superior ini nih. Yang di dalam tendanya ini tuh tersedia kasur twin, dan juga masih ada ruangan duduk-duduknya tuh. Jadi untuk varian termurahnya juga termasuk tetap nyaman ya tendanya ini tuh. Selanjutnya ada jenis tenda luxury dengan harganya tuh mulai dari 400 ribuan ini nih. Dan inilah jenis tenda yang kita pesan dan sudah kita runtuh dengan detail ya isi dalam tenda jenis ini tuh. Next di harga 500 ribuan ada tenda family yang bisa muatnya tuh sampai 6 orang tamu. Karena ada 3 kasur double di dalam tendanya ini dan tetap ada juga tuh bagian ruang duduk-duduk bersama
bersama di dalam tendanya. Jadi jenis tenda family ini tuh sesuai dengan namanya ya, cocok banget tuh buat yang mau liburan rame-rame sekeluarga sampai 6 orang tamu. Dan terakhir di harga 600 ribuan ada jenis tenda suite dengan view gunung ini. Untuk jenis ini tuh dapetin halaman lebih luas dan juga spot duduk-duduk, meja dan kursi di halaman tendanya. Jadi ada cukup banyak nih ya pilihan jenis tenda yang ada di resort glamping ini. Dan pastinya kita infoin juga kan ya kalau soal harga itu tetap bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Nah, dari beberapa jenis tenda yang ada di lokasi camping ini, kira-kira udah ada tenda yang cocok belum nih untuk jadi pilihan kamu juga saat berencana untuk liburan ke sini. Dan untuk lokasi campingnya ini juga ternyata luas banget nih ya. Lalu bisa dibilang hampir tiap jenis tenda di sini tuh juga dapetin view yang sama kerennya nih. Nah, jadi banyak ya spot tendanya ya, dan juga ini luas, jadi nyaman banget. Cuma kita nggak mau sampai ngeganggu yang lagi pada ada orang atau enggaknya, kita kurang tahu. Dan jadi itu nih, udah muter-muter nih. Oke, sana makin ada aja tendanya. Jadi kayak gitu ya, tempat ini luas banget, nyaman juga, view-nya juga keren banget. Nanti kita tinggal ini nih, kita lagi pesan makanan online. Semoga bisa diantar ke sini. Setelah itu nanti kita update lagi ya tentang tempat ini. Wih, keren banget sih ini view-nya. Termasuk instagramable ya. Nah, sekarang tuh di jam 5 sore kita udah beres ya jalan-jalan ke berbagai sudut di tempat ini. Dan untungnya pesanan online kita juga, ini pesanan makanan online kita juga sudah sampai nih. Akhirnya kita pesan makanan dari luar aja dan boleh ya dititipin ke bagian resepsionis, dan juga asal titik pesanannya itu tepat, nggak sampai nyasar ke bagian Gunung Putri satu lagi. Sekarang kita mau makan aja. Ini gini, makannya buat sore ini buat nanti malam. Di sini tuh sebenarnya ada restorannya di sebelah sana, tapi mungkin besok pagi aja ya. Kebetulan kita udah nyetok nih banyak nih. Sekarang kita mau makan sore dulu aja. Dan di jam setengah 6 sore kita diinfoin sama staff dari sini tentang penampakan sunset dari bagian sisi lain spot campingnya ini. Untung banget sih staffnya ini proaktif infoin soal hal ini. Karena sebenarnya di jam segini kita tuh malah lagi asik mageran aja di dalam tendanya. Dan ternyata memang ya untuk momen sunset di sini tuh keren banget nih view-nya. Pas banget untuk jadi momen yang diabadikan saat liburan di sini. Dan gak kerasa sekarang udah malam harinya nih. Itu di jam setengah 7 malam. Lampunya nyalanya terang banget. By the way, ini lampunya tuh dicas. Casnya tuh chargerannya tuh USB lama, USB biasa, USB bukan USB Type-C, bukan USB biasa. Jadi kalau misalnya bawa itu aman lah ya. Tinggal dicas aja buat supaya terang. Suasananya seperti ini. Tendanya tuh luas banget, jadi nyaman sih ya. Tidurnya juga nyenyak. Tadi sore tuh, dan ada banyak tempat buat nongkrong juga. Kalau ini sih emang berantakan kitanya ya, bukan tempatnya ya. Nah, sekarang ini ya kita jalan-jalan juga. Suasana malam hari di sini, ya, suasana malam harinya. Begitu keluar dari tenda, wih, dapetin view city light sekeren ini. Lainnya. Terus tadi juga udah kedengeran, oh iya udah mulai nyala tapi belum ini sih. Jadi lagi dinyalain ini, apa namanya? Api unggun tapi belum nyala-nyala banget. Nah, ini ada lampu-lampunya di sini jadi nggak gelap gulita malam hari di sini ya. Nanti mungkin kita lihat lagi ke sini kalau api unggunnya udah nyala ya. Sekarang tuh masih kayak gini aja. Wih. Ini salah jalan sih, harusnya lewat samping ya. Loh. Di sebelah sana ada lope-lopean. Nah, ini kita main kesini aja deh, yang lope-lope ini banyak lampu-lampunya. Ada tempat-tempat duduknya juga. Kita lihat ke bawahnya yuk. Wah, tapi ini ada turunan nih, agak-agak nggak kelihatan. Coba kita pelan-pelan aja. Tuh kan turunannya kayak gini, hati-hati yo. Di sini lebih terang men tuh. Dan untuk view city light-nya itu ternyata lebih jelas dari bagian jajaran tenda superior di bawah sini ya.
Ini tenda kita di atas. Kita lagi main ke bagian tenda superiornya di malam ini. Sekarang kita mau balik aja nih ke kamar nih. Ke kamar lagi, ke tenda kita buat istirahat lagi. Ini tuh baru jam 7 sih. Sekarang kita lihat ya untuk bagian api unggunya udah nyala beneran atau masih redup-redup aja kayak tadi. Itu di bawah juga masih ada jajaran tenda-tenda lagi. Jadi tempatnya termasuk luas sih. Ini udah sampai di atas, tapi itu bisa dilihat bagian api unggunya udah nggak terlalu nyala. Udah, kita lihat lagi aja ke tenda kita. Sini nih, 109. Rehat lagi deh. Wih, view-nya tetap keren kok ternyata dari sini juga. Mantap sih. Dan sekarang makin terang nih di luar nih. Kita lihat lagi ya. Mataharinya udah sampai mana kira-kira? Kita pakai sendal dulu. Jadi nggak smooth ya keluarnya karena sendalan. Wih, ya udah terang. Wih, tapi jadi kabut semua. Ini pagi hari di sini. Ini tuh jam 6 kurang ya. Tadi kelihatan sih jam 5.44, jam 6 kurang 15-an lah ya. Di bawah sana berkabut, di sini not so much. Di sini nggak sampai berkabut-kabut gimana banget sih. Wih. Udaranya seger banget pastinya. Wow. Mantep sih. Dan sekarang udah jam 6-an nih. Jam 6-an di sini tuh kabutnya naik ke atas dong. Jadi sekarang di sini juga berkabut-kabut. Jadi itu kelihatan di sana ada matahari. Mataharinya tuh tertutup kabut ya sama awan juga. Jadi ini ada sunrise-nya kayak gini. Di sini juga berkabut. Wih, syahdu banget suasananya men. Liburan banget nih, pas buat healing banget tempatnya. Dan untungnya di jam 6 pagi lebih tuh kabutnya tuh mulai menghilang nih. Dan dari halaman tenda kita tuh kita bisa langsung dapetin view sunrise-nya ini. Kali ini sih kita nggak harus jalan ke ujung sisi lainnya ya untuk dapetin momen matahari terbit di tempat ini. Keren banget sih. Dan sekarang udah makin pagi hari aja. Ini tuh di jam 8 pagi. Ini kita udah ngerasa lapar nih. Kebetulan kan makanan kita udah habis juga. Itu tadi suasana kamarnya, tendanya kita. Dan sekarang di luar juga udah cerah banget nih. Kebetulan di sini tuh kalau misalnya mau makan-makan bisa langsung ke restorannya aja. Jadi sekarang itu yang mau kita lakuin ya. Kita mau sarapan di restoran lokasi campingnya ini. Wih. Udah cerah banget beneran. Ya kita makan dulu aja. Deket kok restorannya kalau dari tenda kita tuh. Ke sebelah kiri nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya liburan ke sini tanpa bekal bawa makanan sendiri juga kita bisa tinggal jalan aja ke lokasi restorannya ini kalau mulai lapar. Dan kalau dari jenis tenda yang kita inepin tuh, lokasi restorannya ini termasuk deket nih. Karena tiap mau ke kamar mandi juga kita akan melewati bagian restorannya ini. Selain makan di tempat, kita juga bisa pesan via chat dan minta diantarkan ke tenda tempat kita menginap. Mungkin kalau yang tendanya cukup jauh dari lokasi restoran bisa request diantar aja ya. Dan ini nih suasana tenda restorannya. Lalu untuk menu yang disediakan di restorannya ini tuh hanya ada 2 varian aja nih, yaitu nasi goreng dan mie instan. Nah, untuk porsi nasi gorengnya lumayan banyak. Lalu secara rasa juga termasuk enak tuh. Dan kalau harganya tuh antara 15.000 dan 25 ribuan per menu. Dengan sistem pembayarannya tuh adalah dibayar saat nanti check out dan juga saat pengembalian deposit di tenda front office-nya tempat ini. Dan sekarang ini kita sudah beres ya menikmati makan paginya. Oh ya, ini kita tuh pesan menginap di sini dengan varian yang tanpa sarapan ya. Sementara kalau pesan yang jenis plus sarapan,
maka pilihan menu makanan paginya tuh akan lebih beragam lagi. Dan karena kita sudah beres ya Innisfree Snow Princess Mountain Glamping Resort ini, maka saatnya kita akan bahas aja nih tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasain tentang tempat ini. Pertama-tama untuk kelebihannya tuh ada di harga menginapnya ya, yaitu dengan mulai dari 200 ribuan aja, kita tuh udah bisa liburan seru camping tanpa harus ribet pasang tenda sendiri. Kelebihan selanjutnya adalah tentang jenis tenda luxury yang kita pesen. Tendanya tuh termasuk nyaman nih, karena kasurnya luas dan juga ruang duduk-duduknya juga termasuk luas. Pas tuh buat yang mau liburannya lebih nyaman lagi saat menginap di sini. Selanjutnya juga adalah tentang view keren Instagramable yang bisa kita nikmati selama liburan di sini ya. Dari mulai city view, city light, sunset sampai sunrise juga semuanya kita bisa dapetin saat menginap di sini. Komplit banget kan ya untuk suasana di sini tuh. Dan terakhir adalah tentang udara dan suhu Lembang yang bikin liburan di sini tuh makin nyaman nih. Karena walaupun mataharinya sudah mulai terang, tapi udara di lokasi ini tuh tetap sejuk-sejuk aja. Jadi kita tuh nggak ngalamin momen kepanasan dan kegerahan di tenda saat mulai siang harinya. Nah lalu kalau bicara soal kekurangannya, bisa dibilang kita tuh harus kulik-kulik hal kecil sih soal nyari kekurangan di tempat ini tuh. Ada sih, yaitu tentang tidak tersedianya teko pemanas air di dalam tendanya. Tapi kita masih bisa tuh minta air panas ke restorannya atau ke bagian front office-nya. Jadi sebenarnya nggak ada kekurangan yang mengganggu banget sih di tempat ini tuh. Makanya untuk liburan ala camping yang nyaman, lokasi ini tuh bisa banget kita rekomendasiin untuk masuk list liburan kamu juga nih saat mau staycation di Lembang, Bandung Barat. Dengan view dari Gunung Putri yang keren banget dan juga udara yang sejuk dan banyak fasilitas tempat ini yang bikin nyaman selama liburan di sini. Nah, jadi seperti itu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Sampai ketemu lagi segera aja ya di video review lokasi menginap selanjutnya dari Let's Go Project.